Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsafira Putri Kinanti, akan dari perwakilan dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang model-model pembelajaran tematik. Yang pertama yaitu model pembelajaran terpadu connected. Menurut pendapat beberapa ahli, bisa disimpulkan bahwa model connected adalah model pembelajaran terpadu yang menghubungkan satu pokok bahasan dengan pokok bahasan lain sehingga materi terkotak-kotakan. Selanjutnya, yaitu kelebihan dan kelemahan model connected. Yang pertama itu kelemahan model pembelajaran terpadu tipe connected menurut Fogarty dalam Trianto, yaitu yang pertama masih kelihatan terpisah antar bidang studi, yang kedua secara tim sehingga isi pelajaran tetap terfokus tanpa merentangkan konsep-konsep serta ide-ide antar bidang studi. Yang ketiga, dalam memadukan ide-ide pada satu bidang studi, maka usaha untuk mengembangkan keterhubungan antar bidang studi menjadi terabaikan. Berikutnya yaitu kelebihan model pembelajaran terpadu tipe connected menurut Fogarty dalam Trianto. Yang pertama, dengan pengintegrasian ide-ide interbidang studi, maka siswa mempunyai gambaran yang luas sebagaimana suatu bidang studi yang terfokus pada suatu aspek tertentu. Yang kedua, siswa dapat mengembangkan konsep-konsep kunci secara terus-menerus sehingga terjadi proses internasi. Yang ketiga, mengintegrasikan ide-ide dalam interbidang studi memungkinkan siswa mengkaji, mengkonseptualisasi, memperbaiki, serta mengasimilasi ide-ide dalam memecahkan masalah. Selanjutnya yaitu model pembelajaran terpadu Webbing, yaitu menurut pendapat beberapa ahli dapat disimpulkan bahwa model Webbing adalah model pembelajaran yang menggunakan pendekatan tematik yang mana tema menjadi pokok pembelajaran. Yang berikutnya yaitu kelebihan dan kekurangan model pembelajaran terpadu web, yaitu yang pertama kelebihan. Menurut Hidayah 2021 halaman 15 adalah pertama, menyelesaikan tema dapat ditentukan sesuai dengan minat anak agar termotivasi untuk belajar. Yang kedua, lebih mudah dilakukan oleh guru yang belum berpengalaman mengajar. Yang ketiga, lebih mudah dalam perencanaannya. Yang keempat, pendekatan tematik dapat memotivasi anak. Yang kelima, dapat memberikan kemudahan bagi siswa dalam melihat kegiatan-kegiatan yang saling terkait. Kelemahan model Webbing menurut Hidayah 2021 halaman 15. Yang pertama, sulitnya penyeleksian tema sehingga ada kecenderungan untuk merumuskan tema yang dangkal. Dan yang kedua, guru lebih berpusat pada kegiatan daripada pengembangan konsep. Yang ketiga, model pembelajaran terpadu integrated. Menurut pendapat beberapa ahli, bisa disimpulkan model pembelajaran ini adalah model pembelajaran yang mengintegrasikan kegiatan pembelajaran ke dalam aspek pengembangan. Berikutnya kelebihan dan kelemahan dari model pembelajaran terpadu tipe integrated. Kelebihannya menurut Hidayah 2021 halaman 12, yaitu yang pertama memudahkan siswa untuk mengarahkan keterkaitan dan keterhubungan antara berbagai mata pelajaran. Yang kedua, memungkinkan pemahaman antara mata pelajaran dan memberikan penghargaan terhadap pengetahuan dan keahlian. Yang ketiga, mampu membangun motivasi.
Kekurangannya menurut Hidayah 2021 halaman 12. Yang pertama, model ini model yang sangat sulit diterapkan secara penuh. Yang kedua, model menghendaki guru yang terampil, percaya diri, dan menguasai konsep sehingga dari keterampilan yang sangat diprioritaskan. Yang ketiga, model menghendaki tim antar mata pelajaran yang terkadang sulit dilakukan, baik dalam perencanaan maupun pelaksanaan. Baiklah, hanya sekian materi yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitrina Yuniska dari kelompok 4. Saya akan menyajikan materi kedua mengenai model-model pembelajaran tematik. Materi kedua yaitu kriteria dan prosedur pemilihan tema. Selanjutnya, tema itu sudah menjadi titik poin dalam pembelajaran tematik, karena tema memiliki fungsi untuk memadukan beberapa mata pelajaran. Maka dari itu, dalam menentukan tema harus benar-benar dilakukan secara hati-hati agar tema tersebut mampu memadukan beberapa mata pelajaran. Menurut Suheli, pada tahun 2018, halaman 9, ada beberapa prinsip dan langkah-langkah dalam menentukan tema atau memilih tema. Untuk prinsip-prinsipnya ada 4 prinsip, yaitu yang pertama kedekatan, artinya tema hendaknya dipilih mulai dari tema yang terdekat dengan kehidupan anak didik. Yang kedua yaitu kesederhanaan, yaitu tema hendaknya dipilih dari tema-tema yang sederhana, baru kemudian ke tema yang jauh dari peserta didik. Yang ketiga yaitu kemenarikan, tema dipilih mulai dari yang menarik minat anak didik, yang kemudian bisa dilanjutkan pada tema-tema yang kurang menarik. Dan yang keempat yaitu keinsidentalan, yaitu memiliki pengertian bahwa peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekitar tempat pembelajaran berlangsung hendaknya dimasukkan atau dikaitkan dalam pembelajaran. Selanjutnya, menurut Suheli pada tahun 2018 halaman 9, ada 4 langkah-langkah dalam pemilihan tema, yaitu yang pertama mengidentifikasi tema sesuai dengan hasil belajar dan indikator dalam kurikulum. Yang kedua yaitu menata dan mengurutkan tema berdasarkan prinsip-prinsip pemilihan tema. Yang ketiga yaitu menjabarkan tema ke dalam sub-sub tema dengan tujuan tema tidak terlalu luas. Dan yang keempat yaitu memilih subtema yang sesuai. Sedangkan menurut Adam pada tahun 2019 halaman 49 ada 2 teknik dalam pemilihan tema, yaitu yang pertama, teknik pertama yaitu merumuskan tema, dan teknik kedua yaitu objek tema. Untuk teknik merumuskan tema dibagi juga menjadi 2 unsur, yaitu yang pertama mengidentifikasi tema. Beberapa cara yang dapat dilakukan oleh guru dalam mengidentifikasi tema yaitu yang pertama, amati lingkungan sekitar. Yang kedua, perhatikan sosial budaya. Yang ketiga, perhatikan minat dan kesukaan anak. Dan yang keempat yaitu lakukan curah gagasan bersama semua guru. Selanjutnya yaitu unsur kedua yaitu membuat webbing tema atau mapping tema. Dalam membuat webbing tema atau mapping tema, dipaparkan ada 7 cara membuatnya, dapat dilihat pada PowerPoint, ada 7 cara. Selanjutnya, pada PowerPoint dapat dilihat ada contoh webbing tema atau mapping tema.
Pada contoh ini jelaskan pada tema diriku. Tema diriku dibagi menjadi 6 subtema, yaitu subtema 1 cita-citaku, subtema 2 identitasku, subtema 3 tubuhku, subtema 4 kesukaanku, subtema 5 sekolahku, dan subtema 6 keluargaku dan orang di sekitarku. Selanjutnya untuk teknik kedua dalam pemilihan tema, yaitu objek tema. Jika ditanyakan mengenai objek apa saja yang dapat dijadikan tema, maka jawabannya semua objek dapat dijadikan tema. Artinya, apapun dapat dijadikan tema mulai dari benda, peristiwa, hingga negara. Sekian materi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selanjutnya saya Faradila Fatu Anesya dari kelompok 4 akan menjelaskan materi mengenai model-model pembelajaran tematik. Yaitu mengenai jaringan tema atau topik dalam mata pelajaran SD kelas rendah. Dari beberapa pendapat ahli, maka dapat disimpulkan bahwa jaringan tema merupakan pola hubungan antara hubungan kompetensi dasar dan indikator dengan tema pemersatu yang diambil dari berbagai bidang studi terkait. Jaringan tema, menurut Wulandari, susun setelah guru mempelajari KD yang ada, dan jaringan tema ini dapat dikembangkan sesuai dengan alokasi waktu setiap tema. Dalam kelas rendah, kelas 1, 2, dan 3 disusun dengan alokasi waktu yang terbuka untuk semua mapel dengan jumlah jam minimum 26 sampai dengan 28. Ada beberapa prosedur dalam menentukan jaringan tema menurut Wahyu tahun 2019. Yang pertama yaitu menentukan tema, dan mana dalam melakukannya dengan dua cara. Yang pertama merujuk pada KD, dan yang kedua menentukan tema kemudian sesuaikan dengan KD, dan yang kedua yaitu identifikasi dan inventarisir KD dan materi yang sesuai dengan tema terpilih. Selanjutnya ada kriteria jaringan tema yang baik. Sebuah jaringan tema yang baik harus memenuhi beberapa kriteria menurut Sugiyar dan juga Wahyu. Yang pertama, buat peta jaring tema dengan merujuk pada hasil inventarisir kecocokan materi dengan tema. Yang kedua, jaringan tema simple. Dan yang ketiga, sinkron. Keempat, logis. Kelima, mudah dipahami. Keenam, terpadu. Selanjutnya ada beberapa contoh jaringan tema pada buku guru di kelas rendah. Yang pertama ada di kelas 1, tema 1 diriku, subtema 1, aku dan teman baru. Jaringan tema kelas 2, tema 1, hidup rukun, subtema 1, hidup rukun di rumah. Dan jaringan tema kelas 3, tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, subtema 1, ciri-ciri makhluk hidup. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dahanda Yuni dari kelompok 4 akan menjelaskan model-model pembelajaran tematik. Materi keempat yaitu jaringan tema atau topik dalam mata pelajaran SD kelas tinggi. Jaringan tema. Jaringan tema merupakan bagian internal dari model pembelajaran terpadu yang banyak digunakan saat ini. Pada model pembelajaran terpadu ini merupakan model pembelajaran yang dipilih oleh berbagai kalangan sebagai ganti dari model pembelajaran real time system dalam pembelajaran terpadu. Eksplorasi topik atau tema menjadi alat pemacu utama bagi pelaksanaannya. Dengan demikian, menghubungkan satu tema dengan tema yang lain menjadi persoalan penting yang harus dikuasai baik oleh guru maupun siswa-siswinya. Dalam Hermawan tahun 2007. B. Teknik pembuatan jaringan tema. Pembuatan jaringan tema melalui beberapa tahapan. Menurut Sugiyar 2016 halaman 9, nomor 1, yaitu tentukan terlebih dahulu tema. Cara menentukan tema bisa dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, mempelajari standar kompetensi dan kompetensi dasar yang terdapat dalam masing-masing mata pelajaran. Dan dilanjutkan dengan menentukan tema yang sesuai. Yang kedua, menetapkan terlebih dahulu tema-tema pengikat keterpaduan untuk menentukan tema tersebut. Guru dapat bekerja sama dengan siswa-siswi sehingga sesuai dengan minat dan kebutuhan mereka.
2. Menginventarisasi materi-materi yang masuk atau sesuai dengan tema yang telah ditentukan. Langkah ini tidak terlalu rumit karena pada pertemuan sebelumnya telah dilakukan pemetaan terhadap materi-materi yang akan dijadikan bahan pembuatan jaringan tema. Yang ketiga, mengelompokkan materi-materi yang sudah diinventarisir ke dalam rujukan mata pelajarannya masing-masing. Hal ini untuk mempermudah mencari keterkaitan tema dengan mata pelajaran yang disajikan menggunakan model pembelajaran tematik. Yang keempat, menghubungi materi-materi yang telah dikelompokkan dalam rumpun mata pelajaran dengan tema. Pola hubungan antara tema dengan rumpun materi diilustrasikan dengan sebuah C. Contoh jaringan tema buku guru di kelas tinggi. Itu pada buku jaringan tema kelas 4, tema 1 diriku. Subtema 1, aku dan teman baru. Dalam buku Hendri Viana 2007 halaman 1. Kemudian pada kelas 5, tema 1, organ gerak hewan dan manusia, pada subtema 1, organ gerak hewan. Buku Marianto 2017 halaman 1. Selanjutnya, pada kelas 6, tema 1, selamatkan makhluk hidup, subtema 1 yaitu tumbuhan sahabatku, dalam buku Anggari 2015 halaman 1. Sekian materi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum.